Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلال في النار. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, masih melanjutkan tema tentang masalah bab salat, dan setelah menyelesaikan pada pekan yang lalu bab imamah dan bab makmum, bab tentang imam dan makmum, sekarang kita masuk ke masalah bab azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Azan itu kalau kita terjemahkan secara langsung maknanya adalah secara etimologi panggilan. Kalau secara terminologi istilahnya maka dia berarti panggilan yang dikhususkan untuk menandakan waktu masuknya sholat. Azan ini hukumnya jemaah sekalian adalah fardu kifayah. Fard artinya kewajiban, kifayah artinya cukup kalau sudah ada orang yang melakukannya. Sama hukum fardu kifayah lain itu sholat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tetapi kalau sudah ada yang kerjakan udah menutupi kewajiban muslimin yang lainnya. Azan ini disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan azan termasuk salah satu wajib kifayah yang dilakukan oleh sebagian orang dan itu sudah mencukupi kaum muslimin, maka hal ini telah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wa ya'ummakum akbarukum." Jika telah datang waktu salat maka hendaklah salah seorang saja di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaklah orang yang paling tua yang mengimami kalian. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya hukum daripada azan adalah fardu kifayah. Juga ulama mengatakan bagian daripada fardu kifayah kalau seandainya ada seorang muazzin yang dianggap orang itu sudah kompeten, suaranya udah bagus, orangnya layak untuk menjadi muazzin, bisa on time memperhatikan waktu sholat, maka sebaiknya dia tidak diganti. Sebaiknya dia tidak diganti, kecuali memang sesekali mungkin ada orang yang datang untuk azan dan dipersilahkan oleh dia, nggak masalah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengganti-ganti muazzin beliau. Bilal dan Ibnu Ummul Maktum, memang dua orang, tapi ini semuanya sampai Nabi SAW meninggal. Jadi tidak ada pergantian muazzin. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Sedangkan historinya, dari mana azan itu datang? Waktu Nabi SAW pertama kali hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada masalah azan. Memang diperintahin sholat, sudah ada perintah Isra dan Mi'raj, tapi belum ada azan waktu itu, belum ada iqamah. Jadi para sahabat itu pada saat memperkirakan waktu masuk sholat, mereka tinggal kumpul aja di masjid Nabi lalu sholat bersama Nabi SAW. Lalu Nabi berkata pada tahun pertama hijrah ke Madinah, coba carikan untuk saya sesuatu yang bisa menjadi kumandan kalian kalau sholat. Belum dinamakan azan waktu itu.
Lalu sepakatlah sahabat bersama Nabi SAW untuk mencari sebuah lonceng. Karena orang-orang Nasrani menggunakan lonceng. Maka waktu itu yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah ahli kitab, dan yang paling dekat lagi adalah orang Nasrani. Maka Nabi SAW suruh sahabat cari lonceng. Tapi di Madinah nggak ada lonceng. Sahabat semuanya keliling, nggak ada. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Beliau tidur kemudian mimpi. Beliau mimpi melihat seseorang datang berpakaian putih membawa sebuah lonceng. Lalu Abdullah berkata, maukah kamu jualkan atau jual kepada saya lonceng itu? Kata orang tersebut, untuk apa? Kata Abdullah dalam mimpinya nih, dia dialog sama orang tersebut, untuk kami gunakan sebagai tanda waktu sholat kami telah masuk. Lalu orang itu berkata, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Maka Abdullah berkata, tentu. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan yang sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkanlah kalau aku salat, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah dengan diulangi 2 kali. Lalu terbangunlah Abdullah, lalu langsung datang ke masjid Nabi melaporkan, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Nah, pada saat dia bilang saya mimpi begini, Nabi SAW lalu berkata, ajarkanlah apa yang kamu lihat dalam mimpi itu kepada Bilal. Kepada Bilal. Karena Bilal lebih baik dan lebih bagus suaranya dari kamu. Ini hadis sahih. Dari hadis ini disebutkan histori bagaimana datangnya lafaz azan, dan Nabi SAW mempercayai mimpi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagian ulama hadis mengatakan itu adalah malaikat yang datang dalam mimpinya Abdullah untuk memberikan petunjuk. Makanya Nabi SAW langsung menerimanya. Nah, beliau pun mendapatkan informasi tentang masalah itu. Lalu yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah orang yang jadi muadzin memang harus suaranya bagus. Mohon maaf, yang tidak punya suara bagus jangan paksakan diri. Memang nggak boleh. Apalagi kalau sholat subuh, udah suaranya berantakan, masih ngantuk, orang mana mau ke masjid, gitu kan? Emang harus suaranya bagus, suaranya mengundang. Ada kadang-kadang orang azan, subhanallah, saking bagusnya Allah memberikan taufik suaranya, itu sampai kita berharap dia tidak selesai azannya, karena sangat bagus dia melantunkan itu. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW pada 2 orang muadzin beliau, Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Itu sejarahnya. Nabi SAW juga memberikan peringatan kepada orang yang musafir pun. Orang yang musafir pun itu kalau dia bisa dianjurkan azan. Kalau dia tidak bisa dan waktu sholat sudah masuk, apalagi kalau dia masuk sebuah masjid, maka cukup dia iqamah kalau sudah azan sebelumnya. Karena jumhur ulama sepakat mengatakan azan di satu lokasi yang terdengar azan itu mencukupi sebenarnya untuk lokasi itu. Jadi misalnya di daerah jalan raya ini ada Masjid Al-Azhar dan sudah azan, dan ini terdengar dari ujung jalan ke ujung jalan, maka itu sudah cukup sebenarnya azannya untuk satu lokasi. Tetapi pada saat ada beberapa masjid, maka dibolehkan azan setiap masjid, kan gitu. Cuma seperti misalnya ada muslimah yang mau sholat di rumahnya, ada musafir yang mau sholat, maka itu sudah cukup tanda azan itu untuk satu lokasi, kan? Baik, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada seorang sahabat yang hampir setiap hari membawa gembalan kambingnya jauh keluar dari kota Madinah. Beliau mengatakan, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyataka fa azanta bis salati farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, jika kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di padang pasirmu, musafir jarak jauh, hendaklah kamu mengumandangkan azan solat saat solat itu tiba, dan keraskanlah suaramu ketika mengumandangkan azan, karena tidak ada jin, manusia atau sesuatu apapun yang mendengarkan suara azanmu
kecuali mereka akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Jadi muadzin diminta untuk mengeraskan suaranya. Sementara lafaz azan sebenarnya ada dua pendapat. Lafaz azan seperti biasa Allahu Akbar sekali saja. Karena ada sekarang yang kita kerjakan Allahu Akbar sekali lagi. Allahu Akbar berarti 4 kali ya. Itu lafaz, sebuah lafaz. Lafaz yang lain cuma sekali. Allahu Akbar cukup langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah, hayya 'al falah. Ini dibaca semua 2 kali, kecuali pada saat subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Ini 2 kali juga as-salatu khairum minan naum. Dan khilaf di antara ulama, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus salat subuh itu azan 2 kali. Azan 2 kali. Dan ini yang kita tidak kerjakan sekarang, mestinya dihidupkan. Azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azannya Bilal kepada para sahabat, maka tetaplah makan di Ramadan. Silakan makan, gak masalah. Nah itu belum masuk waktu subuh. Dan kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum, maka kalian berhentilah makan. Sudah masuk waktu subuh. Kata ulama, durasinya sekitar 45 menit sampai sejam. Fungsinya azan pertama itu jemaah sekalian untuk membangunkan orang yang belum sholat malam agar sholat tahajud. Dan orang yang sudah sholat semalam suntuk tahajud boleh istirahat sejenak. Itu fungsi daripada azan pertama. Termasuk waktu baiknya orang bangun untuk makan sahur. Karena sabda Nabi SAW, makanlah. Ya, disuruh makan. Dan ini semestinya, mesti kita Indonesia melakukan 2 azan ini. Ya, sudah semestinya. Jadi ada yang memperingatkan bangun sholat tahajud dan istirahat orang yang sudah semalam suntuk ibadah. Dan ada waktu masuknya subuh. Ya, ini juga apalagi di bulan Ramadan sangat dibutuhkan. Sayangnya kita sekarang tidak pakai azan, tapi kita pakai kaset-kaset ngaji atau salawatan yang memang di zaman Nabi SAW tidak ada itu. Yang mestinya azan yang dilakukan, azan yang dilakukan. Nah, hayya as-salatu khairum minan naum ini khilaf di antara ulama apakah dibaca di azan pertama atau azan kedua. Ada yang mengatakan di dua-duanya. Di azan pertama, azan kedua. Ada yang mengatakan tidak. Dibaca di azan pertama, azan kedua tidak pakai lagi as-salatu khairum minan naum. Jadi azan pertama yang membangunkan orang sholat tahajud itu yang dipakai. Gitu kan? Ada juga yang mengatakan tidak. Azan pertama nggak pakai, azan kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum untuk membangunkan orang sholat subuh. Tapi ala kulli hal, khilaf di antara ulama ini semuanya memiliki istinbat hukum. Karena memang datangnya lafaz tentang as-salatu khairum minan naum datang secara umum. Tidak ada pengkhususan apakah itu di azan pertama, di azan kedua, umumnya seperti itu. Lalu juga ada lafaz kedua, takbirnya dibaca sebanyak 4 kali. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang dan yang lainnya 2 kali. Hanya saja pada saat menutup azan dianjurkan agar seorang muslim menutupnya dengan doa. Dan ini akan kita masuk dalam beberapa hal yang berhubungan dengan masalah apa yang harus dikerjakan atau disunnahkan pada saat azan dikumandangkan dan sesudah azan. Baik. Syarat untuk menjadi muazzin adalah harus orangnya jujur, suaranya lantang, bagus, mengetahui waktu-waktu sholat, serta memang orangnya ikhlas kepada Allah. Jadi tidak bisa dikatakan azan itu profesi sebenarnya. Nah, kalau dia digaji ya nggak masalah. Tapi kalau dia bilang saya azan tapi saya minta gaji 700.000, 1 juta, ini nggak boleh. Azan itu tidak menentukan. Jadi memang siapa yang mau karena Allah SWT silahkan, karena dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan ulama berselisih pendapat dalam buku-buku fikih mana yang lebih afdal, muazzin atau imam. Sampai khilaf di antara mereka dengan itu. Dan akhirnya kesimpulan terakhirnya mereka mengatakan adalah muazzin yang lebih afdal. Karena imam pada saat dia jujur, dia benar sholatnya, maka dia akan panen pahala dia pribadi dan pahala para musolli. Kayak kita tadi sholat misalnya 5 saf, 6 saf, maka imam kita panen pahala kita karena dia memimpin. Tapi muazzin panen pahala seluruh makmum dan imam karena dia memanggil.
karena dia yang memanggil. Ini lebih rajih pendapatnya. Kemudian dianjurkan juga muadzin agar mengetahui adabnya, diantaranya adalah hendaklah dia memasukkan selain waktu ya sholat masuk suaranya bagus, juga dia memasukkan kedua telunjuknya pada kedua lubang telinganya. Jadi dua telunjuknya dimasukkan ke dalam kedua telinganya. Ya. Kata sebagian ulama ini kemungkinan akan sangat membantu dia ya untuk ya memperindah suaranya. Allahu alam apa hubungannya, tapi seperti itu gambarannya. Kemudian dianjurkan juga pada saat dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, itu dia membalikkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau Allahu Akbar dan lainnya selain hayya 'alas shalah ini, maka cukup dia menghadap ke depan, tidak masalah. Tapi kalau kalimat ini dia membalikkan kepala dan ke kiri, kanan dan ke kiri. Sebagian ulama juga mengatakan termasuk hayya 'alal falah. Dua-duanya dia membalik kanan dan membalik kiri. Kemudian kalau iqamah ya, dan ini harus diperbaiki di Indonesia, orang suka bilang qomat. Kayaknya kurang tepat kata-kata qomat itu. Seperti orang kalau di Indonesia bilang qomat kamit mulutnya, kan kayak tidak cocok ya. Memang bahasanya iqamah. Iqamatis shalah, berarti salat sudah didirikan. Sudah saatnya untuk didirikan. Iqamah salat ini adalah salah satu hal yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Iqamatis shalah diwajibkan bagi kaum laki-laki dan disunnahkan bagi kaum perempuan. Karena kaum perempuan azan dan iqamahnya itu cukup dia azannya cukup dia ikut azan sekitar lokasi rumahnya, dan iqamahnya cuma sunnah bagi dia boleh takbir tanpa iqamah. Tapi kalau bagi laki-laki itu lebih rajih adalah wajib hukumnya. Jadi mereka harus iqamah dulu walaupun sholat sendiri. Walaupun sholat sendiri, Anda ketiduran, tidak sempat ke masjid terus mau sholat, kebablasan waktunya, atau Anda lagi musafir, tetap ada iqamah. Tetap ada iqamahnya. Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha 'alaihimus syaitan fa 'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan salat berjamaah di dalamnya. Kata para ulama hadis, mereka tidak mengucapkan iqamah pada saat salat, melainkan syaitan pasti akan menguasai mereka. Karena itu hendaklah kalian selalu mendirikan salat berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang menyendiri dari kelompoknya. Kemudian lafaz iqamah sudah umum, seperti kita tahu Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qamis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, seperti umumnya sudah dibaca. Dan tetap dianjurkan sebagaimana Nabi SAW contohkan, kalau muazzin sedang mengatakan azan kita ikutin, kalau dia juga sedang iqamah diikutin. Nah, jadi sama. Kecuali nanti di kata-kata qad qamatis shalah itu ada bacanya sendiri. Nanti akan kita sampaikan sebentar hadisnya. Ya, ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW menyebutkan doa tertentu atau ucapan itu pada saat diucapkan qad qamatis shalah. Perlu diketahui bahwasanya imam itu lebih berhak terhadap iqamah dan muazzin lebih berhak terhadap azan. Maksudnya begini, kalau seandainya waktu sholat masuk, muazzin nggak butuh nunggu orang, langsung azan. Tapi untuk iqamah sholat dia nggak boleh iqamah sampai imamnya ada. Jadi iqamah itu lebih masuk dalam haknya imam, dan azan haknya muazzin. Jadi nggak boleh seperti banyak masjid kita di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, itu begitu dia selesai sholat sunnah dia balik kiri kanan, walaupun orang masih sunnah dia langsung qomat. Itu nggak boleh iqamah. Dia nggak boleh iqamah di sini. Dia harus menunggu imamnya. Kecuali kalau memang sudah durasi waktu tertentu imam tidak ada dan siap ada penggantinya, maka dia boleh iqamahkan sholat. Dan juga ulama mengatakan kalau ada orang yang layak untuk menggantikan imam pada saat imam itu ghaib, maka dia menjadi imam dan muadzin tetap iqamah sholat. Tapi kalau tidak ada,
dan muadzin adalah orang yang paling pantas jadi imam, dia boleh iqamah dan jadi imam, tidak ada masalah. Karena di Indonesia ini katanya orang kalau sudah iqamah salat nggak boleh jadi imam. Nah, ini butuh dalil dari mana? Gitu kan? Jadi tidak masalah. Kecuali memang dalam keadaan ada orang yang layak jadi imam, maka muadzin jadi muadzin, imam jadi imam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Baihaqi, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin itu lebih berhak atas azan, dia nggak perlu tunggu orang, langsung saja azan kalau waktunya masuk. Dan imam lebih berhak atas iqamah. Ya, makanya kita lihat kalau kayak di Madinah, di Mekah, ya, umumnya di negara-negara atau di kota-kota yang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW itu, memang ditunggu imamnya. Dan terkadang durasi waktunya memang diberikan waktu 5 sampai 15 menit waktu untuk menunggu iqamah itu. Imamnya kadang-kadang tinggalnya jauh dari masjid, tapi mereka ditunggu datang kemudian jadi imam, dan sudah disepakati seperti itu. Makanya makmumnya antara azan dan iqamah itu masih sempat zikir, masih sempat sholat qabliyah, masih sempat berdoa, masih sempat baca Quran, karena durasi waktunya cukup lama. Hal-hal yang disunnahkan pada saat azan dan iqamah dikumandangkan, yang pertama adalah tarassul dan tahaddur. Tarassul itu adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan azan, pelan-pelan. Allahu Akbar, pelan-pelan. Kalau azan itu namanya tarassul, pelan-pelan sampai selesai. Dan tahadzur itu lebih cepat pada saat iqamah. Jadi kalau iqamah itu lebih cepat ucapannya, kalau azan lebih pelan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, beliau berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur." Kalau engkau sedang mengumandangkan azan, maka perlahankanlah suaramu, sedangkan kalau kau mengumandangkan iqamah, maka hendaklah kau mempercepat ucapanmu. Yang kedua, menirukan bacaan muadzin dan muqim atau orang yang sedang mengucapkan iqamah dengan suara yang pelan bagi siapapun yang mendengarkan azan atau iqamah, di mana orang yang mendengarkannya hendaklah mengikuti lafaz muadzin dan muqim, kecuali pada saat mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka siapapun yang mendengarkan disunnahkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini dibacakan la haula wala quwwata illa billah. Dan kalau seandainya iqamah dikatakan qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, sungguh salat itu, sungguh salat telah didirikan, dan sungguh salat telah didirikan, maka kita disunnahkan mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha, yang artinya semoga Allah mendirikan salat ini selalu dan semoga Allah mengabadikannya. Aqamahallahu wa adamaha. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, "Anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamatis salatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha." Pada saat Bilal mengumandangkan azan juga pada saat Bilal mengumandangkan iqamah dan mengucapkan qad qamatis shalah, sungguh salat sudah tiba saja didirikan, qad qamatis shalah, maka Nabi SAW menjawab mengatakan aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah mendirikan selalu salat ini dan mengabadikannya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي." Jika kalian sedang mendengarkan azan dikumandangkan, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fokus, kerjakan kerjaan yang lain. Lalu dikatakan, ketika kemudian bersalawatlah untukku,
karena siapa yang bersalawat untukku setelah mendengarkan azan, maka Allah akan memberikan kepadanya salam 10 kali. Jadi salamnya Allah artinya Allah menambahkan rahmat untuknya. Kemudian mintalah untukku al-wasilah. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah istana, ada sebuah lokasi yang namanya al-wasilah, tidak layak kecuali hanya untuk satu orang hamba. Seluruh manusia ini termasuk nabi-nabi, terutama nabi-nabi, mereka bersaing untuk mendapatkan al-wasilah. Kata Nabi SAW, al-wasilah adalah sebuah tempat istana di surga yang tidak layak kecuali untuk satu orang saja hambanya Allah. Dan saya berharap sayalah orang itu. Siapa yang meminta al-wasilah untukku setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Makanya kita termasuk membacakan ati Muhammadanil wasilata. Gitu kan, kita memintakan al-wasilah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan berdoa setelah azan atau antara azan dengan iqamah. Ya, tadi setelah kita ucapkan, menirukan muazzin, kemudian kita mengucapkan seperti yang diucapkan, lalu terakhir adalah kita berdoa pada saat azan dan iqamah. Dan ini juga perlu diketahui, alhamdulillah masjid ini cukup lumayan ya, meletakkan durasi mungkin sekitar 5 menit, itu sangat baik sebenarnya. Karena sholat sunnah butuh kurang lebih setiap rakaat 1 menit kalau kita hitung ya. Kalau dia harus sholat 4 rakaat sebelumnya, misalnya seperti sholat duhur, sebelumnya ada 4 rakaat, sebelum asar ada 4 rakaat. Nah ini kalau dikerjakan butuh 4 menit, itu saya sudah 4 menit. Jadi kalau 5 menit ber 1 menit ada kesempatan bisa berdoa, karena antara azan dan iqamah itu doa dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disia-siakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Jadi kita bisa gunakan, maksimalin doa itu. Ada sebuah rahasia di sini dikatakan oleh para ulama. Subhanallah, dengan perbedaan waktu jemaah sekalian di seluruh dunia, kayak kita sama Saudi beda 4 jam, misalnya Jakarta gitu kan. Kalau sekarang sudah Isya di sini, Saudi masih baru asar sekarang. Kan gitu. Ada beberapa negara sekarang masih duhur. Bahkan kalau kita lihat waktu di Amerika, kalau di sini malam, di sana pagi. Bedanya 12 jam lebih gitu kan. Itu sangat jauh. Dan ternyata hikmah yang paling besar kata ulama, dan diadakan penelitian, ini setiap kali azan selesai di satu kampung atau satu kota di dunia ini, di kota lain azan. Dan selama 24 jam tidak pernah berhenti azan. Luar biasa itu. Itu satu survei. Jadi di sini azan berhenti, sana azan berhenti, sana azan berhenti. Jadi tidak pernah berhenti itu selama 24 jam azan itu. Jadi dikumandangkan, dan subhanallah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala azan itu tidak pernah tertahan, gitu kan. Orang di azan dikumandangkan saja, gitu kan. Ini sebuah hikmah yang besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering membaca sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, setiap kali terdengar iqamah, beliau membaca Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, inilah saatnya kedatangan malammu dan saatnya kepergian siangmu, serta suara-suara azan sedang memanggilmu. Maka ampunilah dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku. Walaupun di sini secara khusus Nabi SAW biasa membaca doa ini kalau sholat maghrib, azan maghrib, antara azan dan iqamah maghrib. Yang ini dibaca bahwasanya Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbari naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Jadi kurang lebih ini gambaran tentang masalah azan dan iqamah, kan? Dan dianjurkan tetap dilaksanakan, dan juga kita sebagai orang yang mendengarkan selalu mengucapkan walaupun dalam keadaan iqamah. Baik, ini ada bab baru sebenarnya tentang masalah sholat qasar musafir, tapi saya baca pertanyaan dulu. Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil, apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu,
yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan, atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang biasanya ada orang yang azan, atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan? Semua ini tidak ada jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan. Baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tusmi'u man fil kubur." Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa. Jadi tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Bahkan tadi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang dan di kuburan. Tidak bisa sama sekali. Mereka tidak bisa dengar kita, kita nggak bisa dengar dia. Dalam hadis yang sahih juga kata Nabi SAW, bahwasanya azab kubur itu, cambukan malaikat kepada orang yang sedang disisa di kubur, wa na'udzubillah, itu akan didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Mereka tidak dengar memang. Dan kalau mereka mendengarkan cambukan itu, mereka akan meninggal seketika. Ya, kita tidak bisa dengar memang apa yang ada di kuburan, dan orang mati tidak bisa dengar kita. Dan satu-satunya hadis Nabi SAW yang mengatakan orang mati atau ruh orang mati bisa mendengar, itu hanya pada saat ruhnya pertama kali dikembalikan ke kuburannya untuk ditanya mungkar dan nakir, dan Nabi batasi. Nabi SAW mengatakan mereka atau dia cuma bisa mendengar 3 langkah dari kuburan itu. Setelah itu dia tidak dengar lagi suara sendal mereka atau telapak kaki orang yang mengantarnya. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada didengar. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan waktu Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, pimpinan-pimpinan Quraisy terbunuh di perang Badar, lalu Nabi SAW menyuruh seluruh jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Lalu Nabi SAW bicara. Nabi SAW bicara. Nabi mengatakan, "Ya ma'syaral Quraisy, inni qad wajadtu ma wa'adani Rabbi. Fahal wajadtum wa wa'adukum rabbukum?" Wahai orang-orang Quraisy yang sudah mati, sesungguhnya saya sudah dapat apa yang Tuhan saya janjikan dari kemenangan. Apakah kalian dapat kemenangan yang apakah kalian sudah dapat juga apa yang Allah ancamkan bagi kalian? Maksudnya azab. Lalu Umar datang, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah mati, nggak mungkin mendengar." Lalu Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar bahwasanya suara itu disampaikan kepada ruhnya mereka. Mereka bisa mendengar, hai Umar, tapi mereka tidak bisa menjawabmu, tidak bisa menjawabku, tapi mereka bisa mendengar karena diantar oleh Allah Subhanahu wa taala suara tersebut. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala pakai perantara, artinya diantar kepada mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, "Siapapun yang membacakan salawat untukku maka akan dihantarkan kepadaku." Jadi diantar kepada beliau di alam barzah sana, tapi kita tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada azan jemaah sekalian di kuburan. Berbicara juga masalah kuburan dan jenazah ini, perlu diperhatikan bahwasanya sunnahnya kuburan itu pakai lahat. Sunnahnya pakai lahat. Apa itu lahat? Sebuah lubang setelah digari ke dalam, kemudian digari lagi ke dalamnya, kecil. Itu ukuran mungkin sekitar 0,5 meter atau kurang dari itu. Dan ukuran ke dalamnya itu juga cukup untuk masukkan jenazah, tergantung ukuran badannya. Dihadapkan kiblat, kemudian dimasukkan, kemudian ditutup dengan batu bata. Sunnahnya begitu, atau dengan gumpalan tanah yang keras. Itu di zaman Nabi SAW. Sehingga pada saat dituangkan tanah, pada saat ditutup itu jenazahnya tidak kena. Kalau kita di Indonesia kan tidak dibuat lahat, tapi dipasangin papan-papan. Nah sebenarnya ini harus diubah, karena Nabi SAW memang contohkan pakai lahat. Pakai lahat, mestinya pakai lahat saja. Kan gitu, dipakai lahat. Dengan melubang lagi sedikit ke dalam, kecuali kondisi kuburan tidak layak untuk digali.
Misalnya pada saat lagi musim hujan, banjir lebat, tidak bisa, maka jenazah dikuburkan sesuai dengan keadaan yang bisa saja, semampunya, gitu kan? Karena ada biasa kuburan memang tertanam dengan air atau tertimbun dengan air, maka tidak bisa, jenazah tidak bisa dalam, maka secukupnya setelah dikuras, ditaruh dan semampunya saja. Allahu alam. Bagaimana hukum azan ketika bayi baru lahir? Sudah saya sampaikan tadi, ini hadisnya dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini hampir semua ulama sebenarnya umumnya mengatakan boleh, yang tidak ada iqamah. Yang penting Anda tahu anak bayi kalau baru lahir itu diazankan pun dengan suara yang kecil, cukup menjalankan sunnah Nabi saja. Karena ada kejadian pernah salah satu orang yang kami kenal di Surabaya waktu itu, waktu anaknya lahir disuruh azan-azanin, itu dia masuk ke ruangan bayi, dia teriak seperti azan jadi muazin di masjid. Jadi satu ruangan bayi semuanya kedengaran, satu rumah sakit dengar azannya dia. Ini nggak perlu, ini bukan azan sholat gitu kan. Cuma membisikkan di kuping dia saja. Itu pun hanya yang hadisnya masih dihasankan oleh sebagian ulama azan. Iqamah nggak ada. Jadi nggak ada iqamah di telinga kiri. Apakah sama duduknya sholat 4 rakaat dengan sholat 2 rakaat? Kalau yang Anda maksudkan adalah duduk tahiyatnya, maka tidak sama. Kalau 2 rakaat duduknya iftirash, duduk di atas telapak kaki kiri, gitu kan? Kalau seandainya Anda sholat 4 rakaat atau lebih dari 2 rakaat, maka duduknya tawarruk, bokong kita yang di bawah. Intinya begini jemaah sekalian, semua sholat yang 2 rakaat, pendapat yang paling kuat dalam bab sholat adalah semua sholat yang 2 rakaat termasuk subuh, yang kalau Anda sudah mau salam di rakaat kedua, duduknya iftirash, duduknya seperti tahiyat pertama. Semua yang 2 rakaat. Semua yang lebih dari 2 rakaat, seperti maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, maka rakaat ketiga di maghrib dan rakaat keempat isya itu duduknya tawarruk, itu baru duduk di bawah. Gitu kan? Jadi bukan patokannya adalah salam, tapi patokannya jumlah rakaat. Karena Nabi SAW di 2 rakaat selalu duduk iftirash, dan lebih dari 2 rakaat beliau duduknya tawarruk. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan mencuri dalam sholat dan apa hukumnya. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan nanti ya, ditulis kertas atau mau bertanya silahkan. Masih berhubungan dengan masalah bab sholat, azan dan iqamah ini. Jadi yang dimaksud dengan mencuri dalam sholat adalah hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat ahli sunan, orang atau pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana caranya orang mencuri dalam sholat? Lalu Nabi SAW mengatakan, dia tidak memberikan hak ruku dan sujudnya. Ruku dan sujudnya tidak memberikan hak itu. Dia tidak memberikan hak itu. Maka ini berarti kata para ulama, bisa saja lafaz hadis seperti zahirnya. Artinya dosa orang yang tergesa-gesa sementara ruku dan sujud, seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW sujud dan ruku seperti ayam mematok jagung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada kejelasan. Harus tenang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, baca dengan tenang. Dan Nabi SAW mengatakan, lakukanlah semua gerakan sholat itu sampai sendi-sendi semua kembali pada tempatnya. Semua sendi-sendi kembali kepada tempatnya. Jadi ini perlu diketahui, yang gitu. Makanya di sini tidak boleh kita ruku dan sujud dengan buru-buru. Pertama, ya, itu bisa membuat dia berdosa besar, karena Nabi SAW mengancamnya dan mengancamnya sebagai pencuri. Yang kedua, dia kehilangan banyak sekali pahala sholat itu sendiri. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang tidak sempurna gerakan sholatnya sementara dia tahu hukumnya, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah, karena dia harus memberikan haknya masing-masing. Dan Nabi SAW berkata kepada sahabat yang sedang datang dan sholatnya salah, beliau mengatakan, ulangilah sholatmu karena kau belum sholat. Ya, menandakan orang kalau gerakannya salah tidak sah sholatnya. Lalu sahabat itu ulangi lagi, tapi gerakannya sama, buru-buru, cepat-cepat. Kata Nabi SAW setelah dia salam, ulangi lagi sholatmu, kamu belum sholat. Dia sholat yang ketiga. Setelah itu dia cepat lagi sama, Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengerti, ajarkanlah saya. Lalu Nabi SAW ajarin, kalau kau akan sholat, tenangkanlah dirimu, hadapkanlah kepala wajahmu ke kiblat, ya, tubuhmu ke kiblat, lalu pandangkanlah matamu ke tempat sujud dan mulailah bertakbir dengan tenang. Kemudian letakkanlah tanganmu di dada, ya, keduanya kiri dan kanan ditumpukan. Kemudian tenanglah sampai sendi-sendimu kembali semua pada tempatnya, baru kau mulai membaca iftitah, baru baca Al-Fatihah, baru baca surah. Kemudian bertakbirlah untuk ruku. Sampai suatu saat kamu sudah letakkan tanganmu di lututmu,
sampai sendi-sendi semuanya tenang, barulah, gitu kan? Barulah baca subhana rabbil azim. Begitu terus sampai selesai sholat. Makanya ulama mengatakan masuk dalam kewajiban sholat adalah tumaknina, wajib hukumnya. Orang yang tidak tumaknina sholatnya buru-buru itu berarti dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan masalah mencuri. Juga ada tadi yang saya lupa sampaikan jemaah sekalian berhubungan dengan azan dan iqamah. Kenapa antara azan dan iqamah waktu diterima doa? Sebagian ulama mengatakan karena ini berhubungan dengan hadis yang lain. Ternyata antara azan pada saat azan dikumandangkan dan pada saat iqamah dikumandangkan itu sebenarnya syaitan sedang tidak ada. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kalau azan sedang dikumandangkan maka syaitan lari terbirit-birit sampai ia mengeluarkan angin atau kentut, ya, ke tempat yang dia tidak dengar azan. Setelah selesai azan dia akan kembali lagi untuk menggoda. Kemudian pada saat iqamah dikumandangkan, dia akan lari lagi sampai selesai iqamah, lalu dia kembali untuk menggoda orang yang sholat. Kata para ulama, yang dimaksud sini syaitan pergi artinya godaan syaitan akan sangat lemah sekali pada saat itu, ya, karena azan. Dan juga ada hadis lain berhubungan dengan masalah azan, ya jemaah sekalian. Siapa yang sedang mendengarkan azan dianjurkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mendengarkan azan lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus ditambah raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasul wa bil islami dina, akan diampuni dosanya yang lalu. Akan diampuni dosanya yang lalu. Allahu alam. Jadi di sini ada beberapa hal yang tadi kita tambahkan berhubungan dengan masalah azan ini dan iqamah. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti setelah Senin akan datang dengan masalah sholat qasar dan sholat jamak, serta juga ada sholat dalam keadaan orang takut atau genting. Ya. Sudah masuk waktu ya? Oh, masih ada 3 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Kenapa? Sholat sunnah? Enggak ada. Hanya sholat wajib. Azan dan iqamah itu dikerjakan pada saat sholat wajib. Sunnah tidak ada. Yang di belakang? Kenapa? Azan lewat kaset kenapa? Apakah sah gitu? Ya sebenarnya kalau waktu azan sudah masuk, kemudian ada azan yang diputar di TV misalnya, itu kan melalui kaset yang diputar. Apakah itu azannya sudah sah? Ada sebagian ulama mengatakan sah. Kalau memang azan di sekitar situ tidak ada. Atau misalnya kita lagi di mobil ya, perjalanan jauh, lagi di atau lagi tol macet, terus kita putar radio, ternyata radio itu mutarin kaset azan, sudah cukupkah untuk jadi patokan waktu sholat sudah masuk? Sudah cukup, gitu kan? Tetapi tetap ulama mengatakan afdoliyah di azan, dikumandangkan azan. Jadi itu hubungannya muazin harus ada data, harus ada, dan mereka harus azan, itu dianjurkan. Bahkan kata ulama seperti hadis tadi yang riwayat Muslim, waktu Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat tadi, kalau kau sedang di gembalaanmu atau kamu sedang di padang pasir, kan gitu, kalau masuk waktu sholat azanlah, kamu sendiri azan, gitu kan? Karena tidak ada yang, dan keraskan suaramu, karena tidak ada yang mendengarkan suaramu dari jin, manusia dan hewan apapun, kecuali akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi tetap lebih afdal itu dikumandangkan azan. Sudah? Beduk kenapa? Beduk sebenarnya tidak ada sunnahnya ya. Jadi kayak di Indonesia, beduk di Indonesia kan dulu digunakan beduk itu untuk menjadi peringat waktu sholat, kan gitu. Karena azan dikhawatirkan tidak cukup. Tapi ini tidak pernah ada sunnahnya. Di masjid Nabi SAW dari zaman Nabi, tabi'in, sahabat tabi'in sampai kerajaan Abbasiyah, Umayyah tidak pernah menggunakan beduk. Tidak pernah, itu cuma ijtihad di sebagian wilayah Asia Tenggara. Karena sebenarnya selain masjid, memang zaman dulu itu biasanya kulit itu digunakan untuk beduk. Jadi dipakailah di masjid oleh kaum muslimin. Tapi itu sebenarnya tidak ada sunnahnya. Baik, sampai sini dulu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.